الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita saat ini berada di hari-hari terakhir bulan Rajab. Kalau sedikit kita melihat ke belakang, ada beberapa momen yang patut bagi kita jadi perenungan untuk melihat apa yang terjadi pada generasi pertama. Linara madina lihadirina, untuk kita melihat, merenungi apa yang terjadi pada generasi pertama Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian kita mencoba mempraktekkan dalam kehidupan kita. Rajab, inilah bulan Allah. Rajab pertama, di bulan ini kemarin kita sudah memperingati bersama, bahkan dijadikan sebagai libur nasional, dan ini ijtihad dari ulama-ulama kita di negeri ini supaya kita akrab dengan sejarah ini, supaya kita memahami apa yang terjadi dari perjuangan dan perjuangan serta dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Isra wal Mi'raj. Tentu saya di atas mimbar ini tidak akan mengupas apa hikmah Isra dan Mi'raj. Tiap tahun antum memperingati, tiap tahun diceritakan kepada kita kejadian yang menimpa kepada Rasulullah. Tapi sadarilah, setiap momen besar yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak muncul begitu saja. Karena beberapa syariat yang dimunculkan oleh Allah itu ada asbab-asbab yang Allah berharap nanti di kemudian hari menjadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menerima salat 5 waktu ini kan bisa saja lewat Jibril, diperintahkan kepada Jibril, dan bisa Nabi melaksanakannya di sini pada umat ini secara khusus. Satu-satunya syariat yang Allah menyampaikannya langsung kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah salat ini. Ikhwatal iman, sedikit kita merenung. Kita tahu al-Isra, kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Dahsyat-dahsyatnya perjuangan Rasulullah, begitu gencarnya fitnah, ujian, musibah menimpa kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, diembargo ekonomi Nabi dan para sahabatnya 3 tahun berturut-turut. Lempengan-lempengan emas yang dimiliki Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat besar yang lainnya ini tidak bisa dibelanjakan.
menjaga eksistensi dakwah ini. Sepakat kufar Quraisy mengembargo Nabi dan para sahabatnya. Kita lihat ikhwatal iman, antum tahu semua bagaimana Bilal bin Rabah, antum tahu semua bagaimana Sumayyah dengan suaminya Yasir dan putranya Ammar bin Yasir ini radhiyallahu anhum jami'an. Penderitaan demi penderitaan, siksaan demi siksaan yang ujung-ujungnya harus juga meninggal dunia, disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy ini. Sampai kemudian harus hijrah menapak pula ke Habasyah. Kemudian pada tahun itu ikhwatal iman, tahun ke-10, inilah puncak kesedihan yang menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau yang telah memelihara Nabi sejak umur 6 tahun, lamanya 44 tahun membackup dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlepas di akhir hayatnya beliau juga tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Ini bukan pembahasan kita di atas mimbar ini, tapi kecintaan Nabi kepada paman yang masih ada hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi? Naam. Dari sisi kemanusiaan Nabi sedih. Subhanallah, setelah sebelumnya penderitaan dakwah ini bertubi-tubi, meninggalnya paman beliau, istri beliau pun juga begitu, Khadijah radhiyallahu anha, yang darinya 6 putranya, 2 putra dan 4 putrinya ini lahir keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, perasaannya ditumpahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan yang dia miliki dihabiskan untuk membackup pula dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula yang telah menenangkan kegelisahan Rasulullah di awal menerima wahyu ini. Kalla la yuzikallahu abada. Bahasa-bahasa yang sangat menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un radhiyallahu anha dipanggil pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu ini dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, tahun yang penuh dengan ratapan. Dalam tanda petik sedih betul Rasulullah, sisi kemanusiaannya muncul. Allahu Akbar. Allah menghibur Nabi. Ini kejadian tidak kun fayakun. Ketentuan Allah, takdir Allah menata dengan cara suasana seperti itu. Tidak sepantasnya kaum muslimin ini larut dengan kesedihan. Tidak sepantasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus merasakan berbagai macam kesedihan, embargo, musibah, fitnah, meninggalnya 2 kecintaannya. Terjadilah kejadian ini yang kemarin kita peringati bersama. Mudah-mudahan jadi peringatan yang baik bagi kita dan menguatkan keimanan kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau antum merenungi ayat ini, tidak banyak pertanyaan. Maha suci Allah, langsung dimuqaddimai dengan kesucian Allah. Maha suci Allah, kita tunjukkan mentakdis Allah, mentasbih Allah Subhanahu wa taala, karena memang paling suci Allah, yang punya kekuatan Allah. Asra bi abdihi, yang menjalankan hambanya, lailan, di waktu malam itu. Disebutlah 2 masjid utuh dalam Al-Quran ini, ma'asyal muslimin. Saya mengatakan masjid yang tertera secara khusus dalam Al-Quran hanya ada 2. Yang lainnya hanya sebutan-sebutan, sinyal-sinyal saja. La masjidun ussisa 'ala taqwa, itu Masjid Nabawi, Masjid Quba dan lain sebagainya. Tapi yang penjemputan nama hanya ada pada 2 masjid ini. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjid Al-Haram
Mekah Al-Mukarramah ini memang ila yaumil qiyamah akan dijaga oleh Allah, dan antum merespon dengan umrah dan hajinya setiap tahun seperti ini. Semakin hari, setiap tahun demi tahun semakin bertambah umat untuk merespon syariat yang sangat indah ini. Jangan lupa pula, ini sekaligus mengingatkan kita, menyadarkan kita semua bahwa kejadian Isra dan Mi'raj ada sebuah momen penting pula yang kemudian kita harus peduli tentang indahnya, tentang sucinya tempat yang ketiga ini, Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Aqsa disebut oleh Allah secara utuh. Menariknya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada kalian semua tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya antum lihat suratul Isra ini semuanya berbicara tentang kebobrokan orang-orang Yahudi, ma'asyal muslimin, yang banyak kita kemudian melupakan tentang musuh asasi kita, musuh bebuyutan kita, yang telah menghancurkan tatanan kehidupan umat manusia ini. Kemudian kita menganggap sepele tentang masalah Al-Aqsa ini. Al-Aqsa, dan Allah akan menjaganya, linuriyahu min ayatina barakna haula. Allah akan memberikan keberkahan di Al-Aqsa dan di sekitar Al-Aqsa, supaya kita nampak bagaimana tanda kebesaran Allah bagi kita semua. Saya selalu mengatakan, ikhwatal iman, antum memikirkan Al-Aqsa atau tidak memikirkan Al-Aqsa, ada zat yang akan memikirkannya, ma'asyil muslimin. Antum terlibat untuk menyumbang Al-Aqsa atau tidak menyumbang Al-Aqsa, tetap Allah akan menggerakkan beberapa orang yang akan memperhatikan Al-Aqsa ini. Yang jadi pertanyaan bagi kita yang terus menerus, ikhwatal iman, termasukkah kita orang yang dipilih oleh Allah ini untuk kemudian tergerak, yang setiap saat, setiap malam dalam tahajud kita mengangkat tangan kita mendoakan saudara kita di sana akan kesucian Al-Aqsa ini, akan keberkahan Al-Aqsa ini. Kemudian kita sisihkan sebagian harta yang kita punya untuk memikirkan penderitaan saudara-saudara kita di sana itu. Terlibat atau tidak terlibat, Allah akan menjaganya, ma'asyal muslimin, ila yaumil qiyamah. Ikhwatal iman, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari kejadian ini? Yang pertama, ini sekaligus ini mimbar Jumat. Belum separuh loh Pak, di belakang ini. Dan kita saat ini memperingati Isra dan Mi'raj. Respon kita untuk menyelesaikan semua problem hidup manusia ini, as-salah. Antum lihat, menoleh ke belakang sedikit, antum lihat bagaimana masih kosong saf di belakang, ikhwatal iman. Saya naik di atas mimbar ini seperempat, dan tiap tahun kita memperingati, padahal berbagai macam problem, musibah, apapun pula yang menimpa pada kita kaum muslimin, solusi yang paling tepat as-salah, as-salah, as-salah. Dan inilah nasihat Nabi, ikhwatal iman, kepada kita. Nabi ketika mau meninggal dunia, ketika di haribaan Aisyah radhiyallahu anha disaksikan oleh mantunya Ali dan putrinya Fatimah, mengatakan pada tiga orang ini, ummati, sampaikan pada umatku ini, ummati, ummati, sampaikan pada umatku, sampaikan pada umatku, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga dengan benar, sebagaimana kita perhatian kepada budak-budak kita ini, perhatikan dengan benar salat ini. Ikhwatal iman, ini kita hidup pada satu kehidupan fitan, masaib, muskilat, qadaya, bertubi-tubi menimpa kepada kita kaum muslimin, baik secara pribadi, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa ini, bahkan dunia ini. Tidak ada solusi yang paling tepat, ikhwatal iman, kecuali kita merespon nasihat Nabi yang satu ini, dan ini diletakkan sebagai tiang. Faman aqamaha faqad aqamad din. Orang kalau respon terhadap salat, memperhatikan salat, berarti dia telah memperhatikan, mengokohkan din,
din, agama ini. Wa man tarakaha, barang siapa enggan, lalai, apalagi meninggalkannya, faqad hadamad din, dia telah menghancurkan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, di saat kemudian muncul Pak sisi kemanusiaannya, muncul ham wal gham wan nasab wat ta'ab. Bagaimana hiburan Nabi? Bilal, adzin ya Bilal, adzin ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, ini kemarin mungkin pernah disampaikan oleh pengajian bulan kemarin. Bilal, panggil, adzan ya Bilal, segera adzan ya Bilal. Bahagiakan kami dengan salat ya Rasulullah, belum tiba waktunya salat. Kerinduan akan salat ini, karena inilah Pak akan menyelesaikan semua masalah kita. Sampai saya masih ingat kata guru saya Dr. Nasir Sulaiman Al-Umar dan beberapa masyayikh kibar di Timur Tengah ini, paling tidak untuk melihat Pak respon kita kepada salat, kalau sampean menjaga 2 salat saja, istiqomah daripada 2 salat ini di masjid, apalagi 5-5-nya sampean di masjid. Jadi memang itu anjuran Rasulullah, contoh Rasulullah. Asal 2 saja dia menjaga, isya sama subuh, masjid penuh sebagaimana apa yang kita rasakan Jumatan seperti ini. Rasakan Pak ketenangan hidup kita ini. Paling tidak kalau kita bicara subuh, ini subuh saja. Ini bagaimana penyemangat Nabi kepada kita. Nabi menyemangati kita. Man shalla subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa orang itu salat berjamaah di masjid, yakinlah orang itu dalam genggaman Allah, dalam penjagaan Allah, dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sampean subuhnya di rumah, sudah di rumah terlambat lagi, bagaimana Allah akan mengawasi kita? Wa abshiru bin nuri tam yaumal qiyamah, dan kasih kabar gembira dengan cahaya yang sempurna bagi umatku yang berjalan di kegelapan malam, berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh itu. Keluar dari alam kubur kita Pak, ada cahaya mewarnai wajah kita semuanya. As-salah ikhwatal iman. Dan ini ketika datang perintah ini, ma'asyal muslimin, Allahu akbar, kesedihan yang menimpa kepada Rasulullah. Subhanallah, tegar Nabi. Makanya sejarah juga mencatat Pak, tidak lama-lama lagi Nabi langsung segera kawin lagi setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan beberapa hari, yang mengatakan hanya beberapa minggu. Nabi langsung merespon untuk nikah, segera nikah. Kenapa? Sudah terhibur dengan salat ini, ma'asyal muslimin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, subhanallah. Yang kedua tentunya kita juga semua tahu, berarti besok lusa kita akan masuk pada bulan Sya'ban, yang berarti pula kita akan menyambut 1 bulan yang kita rindukan bersama. Terlepas ini ada mengatakan adalah ungkapan Rasulullah, ada mengatakan ungkapan para sahabat, sampai berdoa secara khusus minta keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban ini untuk mempersiapkan dirinya menyambut 1 bulan Ramadan. Ikhwatal iman, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur antum semuanya. Inilah momentum yang paling tepat bagi kita untuk kemudian kita bersama-sama mengevaluasi diri kita menyambut Ramadan ini. Seakan-akan para ulama juga mengomentari kata-kata ini, berkahi kami ya Allah pada bulan Rajab dan Sya'ban ini. Kalau kemudian suasana keberkahan tidak bisa kita raih, kita ini kok tidak yakin akan bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Kalau pada bulan Rajab dan Sya'ban ini sampean tenang-tenang saja, tidak ada persiapan sedikit pun, juga tidak ada komunikasi kepada Allah untuk meningkatkan ibadah kita, meraih berbagai macam keberkahan, jangan harap di bulan Ramadan kita akan mendapatkan berbagai macam keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita tahu di bulan Ramadan ada kewajiban bagi kita berpuasa 1 bulan penuh. Mulailah Pak, mulai saat ini, seharusnya sejak Rajab kemarin, hidupkan sunnah Nabi. Bahkan ada sunnah sangat dikuatkan pada bulan Sya'ban besok ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha dan Anas bin Malik juga mengomentari hadis ini, muttafaqun alaih, ma ra'aitu Rasulullah istakmala fi siyamihi syahran kamilan illa fi Ramadan. Aku belum pernah melihat Nabi menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan.
Dan aku belum pernah melihat Nabi banyak sekali yuktir fiha siyam illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban ini. Perbanyaklah kita bulan Sya'ban ini berpuasa sunnah, ikhwatal iman. Kata Aisyah, sampai-sampai aku pernah melihat seakan-akan Nabi 1 bulan penuh utuh berpuasa di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Mempersiapkan dirinya menyambut Ramadan, ikhwatal iman. InsyaAllah paling tidak bagi kita hidupkan sunnah Nabi. Bagi yang suka puasa Daud, puasalah Daud, sehari puasa sehari tidak bulan Sya'ban ini. Tidak bisa, termasuk saya juga tidak bisa puasa Daud ini karena terlalu banyak aktivitas. Puasalah Senin Kamis. Itulah sunnah puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada hadis Senin dan Kamis ini amal-amal kita diangkat oleh para malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari itu aku suka berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa puasa Senin Kamis, berpuasalah sebulan 3 kali, 13, 14, 15. Pada bulan pertengahan Sya'bannya itu nanti ada anjuran berpuasa kepada kita, sehingga masuk Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ikhwatal iman, di bulan Ramadan selain hadisnya man shoma Ramadan, juga ada hadis man qama Ramadana. Barang siapa menghidupkan malam di bulan Ramadan, tidak pernah absen 1 malam pun, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. 2 tahun dosa kita akan diampuni oleh Allah. Saya tidak yakin, ikhwatal iman, kalau pada malam-malam seperti ini, sampai kita mendekati Ramadan, sampai tidak pernah memulai tahajud, memulai qiyamul lail, nanti masuk Ramadan jadi beban qiyamul lail itu. Banyak. Pekan pertama mungkin kita semangat, nanti masuk pekan kedua, pekan ketiga mulai kita mundur, mulai kita absen, mulai kita malas qiyamul lail. Kenapa? Karena tidak ada persiapan, ikhwatal iman. Dan begitu seterusnya. Di bulan Ramadan sampean diperintahkan untuk kemudian menuntaskan Al-Quran dengan qiraahnya, dengan tadabburnya. Kalau mulai hari-hari kita tidak akrab dengan Al-Quran, saya tidak yakin kita akan bisa menghatamkan Al-Quran. Dan begitu seterusnya, infak dan sedekah. Inilah momen Rajab dan Sya'ban yang perlu kita antisipasi. Ikhwatal iman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita hari-hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang penuh dengan nuansa rahmat dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Di khutbah yang kedua ini saya tidak ingin berpanjang lagi. Kita rendahkan hati kita, bahkan rendahkan fisik kita pula, tunjukkan kekerdilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akui semua kesalahan kita, perbanyak kita istighfar, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan menghapus dan mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga pada di akhir Rajab dan masuk Sya'ban ini peluang-peluang keberkahan bisa kita raih, sehingga masuk bulan Ramadan insyaallah amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا جميعا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ندعوك يا رحمن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimissalam.